Vicky, kamu suka bersih-bersih rumah nggak? Termasuk jarang. Jarang ya. Tapi kamu belum tahu kan kalau bisa bersihin udara. Oh iya, harus ada alatnya Terus ada untuk alatnya. membantu itu gitu ya. Dan di Kreatif kali ini kita akan membahas mengenai inovasi membersihkan udara ala startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Isabella, co-founder dari Hawa. Apa kabar Mbak Isya? Baik, halo, apa kabar semua? Halo, Baik. kabar baik. Thank you sudah join, Mbak. Oke, kenalan dulu Iya, mungkin ya. Apa sih Hawa ini? iya. Sebetulnya Hawa ini itu alat pemantau kualitas udara, tapi basisnya itu menggunakan alga. Jadi tidak Hmm. hanya sekedar mengontrol kualitas udara, akan tetapi dapat membersihkan kualitas udara tersebut, gitu Mbak. Oh, Nah, oke, jadi tidak hanya mendeteksi bahwa kualitas udaranya baik atau buruk, tapi memperbaiki kualitas udaranya begitu ya? betul, betul, betul. Oh, oke. Ini berbasis alga itu berarti adalah berbasis tanaman ya? Iya, betul. Alga laut sih kita Oke. pakainya gitu. Nah, itu gimana caranya bisa membuat ataupun mengubah alga ini menjadi alat pendeteksi kualitas udara dan memperbaiki kualitas udara itu gimana caranya? Sebetulnya dari fungsi alganya sendiri memang makanan utamanya itu karbon, Mas, Mbak. Jadi Hmm, dia memang untuk fungsi utamanya memang seperti itu gitu. Jadi kita di Hawa ini dari fungsi tersebut dikembangkan gitu ya agar alga tersebut itu dapat bertahan cukup lama gitu ya. Tidak hanya sekedar sebulan atau 2 bulan gitu. Jadi singkatnya ya memang kita memanfaatkan alganya sendiri dari fungsi utamanya gitu. oke. Alganya ini alga hidup atau alga mati atau seperti apa? Dan untuk memastikan dia tetap hidup itu gimana caranya? Ada media tanamnya atau apa? Ini saya masih awam sekali nih Mbak soal ini. Betul, betul. Karena memang untuk alga ini tuh masih baru ya Mas Mbak. Jadi di Indonesia itu baru beberapa yang mengembangkan gitu ya. Uh, Alganya itu sendiri itu kita memberikan beberapa nutrisi atau media tanam ya yang memang membuat umurnya itu lebih panjang dari Hmm. sebelumnya. Kalau mungkin yang kita tahu gitu ya dari alganya sendiri memang ada beberapa warna gitu ya, ada yang hijau, ada yang kuning, tergantung jenis alganya gitu. Nah, yang kita pakai saat ini itu alga hijau gitu, Hmm. dimana memang tumbuh alganya, jadi memang seperti tanaman hidup ya gitu. Hmm. Kalaupun sudah mati, ini itu tidak akan berwarna hijau, Mas Mbak. Itu akan seperti air bening saja, Oh, gitu. Oh, ini oke. sudah banyak diterapkan di Betul, wilayah ya. mana? Dari Hawa Yang sendiri? dari Hawa itu yang alga yang hijau, Mas, kebetulan. Ya. Oke. Oke, sudah banyak diterapkan di wilayah mana untuk menjadi alat Uh, penyaring udara? untuk saat ini kita masih terbatas ya untuk si alatnya sendiri gitu ya. Kita sudah ada itu alatnya itu ada di Blok 71 di daerah Bandung gitu ya. Sekarang sedang ada di Podomoro gitu ya, daerah Podomoro gitu. Nah, untuk beberapa alatnya sendiri itu memang masih ada kita kembangkan R&D-nya gitu. Jadi kita masih ingin menyempurnakan gitu untuk Hmm. alat yang sudah ada saat ini gitu. Jadi masih ada beberapa sistem atau uh, kualitas lah yang memang masih kita ingin memperbaiki atau Perbaiki. ya betul seperti Oke, itu. ini bentuknya seperti akuarium gitu ya Mbak ya, alatnya? Ya, tapi Mas Mbak, ini tuh bisa custom loh. Jadi Oh. misalnya Mas atau Mbak ingin si alganya itu ada di perumahan atau di kamar atau dimanapun, itu bisa custom si penampangnya. Jadi tidak terpaku Hmm. kotak seperti itu Oh, tidak gitu. harus Oke. dengan alat yang kita lihat di layar yang seperti akuarium yang Wiki Betul. lihat begitu ya. Iya, Oke. betul. Jadi Ah, apapun bisa bisa nanti misalnya ada calon klien kita yang berbentuk misalnya pengen berbentuk gelas mhm. atau segitiga misalnya gitu Hmm. ibaratnya gitu. Itu kita bisa Tapi saya custom pengen kok tahu deh gitu. Mbak, dari research yang dilakukan gitu ya, misalnya ketika alat ini ditaruh di sebuah ruangan yang udaranya jelek sekali gitu. Nah, itu bisa Hmm, memperbaiki hmm. kualitas udaranya bisa berapa persen? Dan jangkauannya itu memang Sebetulnya Ya, sebenarnya satu ruangan aja atau bagaimana? luasan ruangannya
seperti apa? Oh tidak, jadi sebetulnya untuk jangkauannya itu sekitar 1 atau 2 kilometer ya. Oh, lumayan Oh, luas Tapi ya. dengan lumayan. catatan, betul, dengan catatan sesuai dengan kecepatan dan arah angin. Nah, Hmm. Hmm. untuk penyerapannya sendiri, untuk ini kan kalau Mas Mbak lihat ini alatnya ini 100 liter di depan Mas Mbak ini. Nah, 100 Hmm. liter itu penyerapannya bisa sekitar 2 kilogram metrik ton CO2 Hmm. per hari. Jadi lumayan Oke. banyak sih Oh, ya, berarti serapannya. ada dua kegunaan utama ya, menyaring, kemudian juga mengetahui kualitas udara, seperti itu? Betul. Betul, Oke. betul. Oke. Dan alganya sendiri itu ketika sudah mati, yang tadi saya ceritakan, airnya kan berwarna bening, tapi Hmm. dia akan jadi ada lumutnya Mbak di bawah. Hmm. Nah itu bisa kita manfaatkan untuk pupuk, skincare, makanan, Oh, dan lain oke. sebagainya. Wah. Jadi ini apa namanya memiliki banyak fungsi dan juga apa namanya sirkuler begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan usaha Betul, jeda betul. berikut ini. Mbak Isa dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, kembali bersama dengan Mbak Aisyah Bella, co-founder dari Hawa. Oke, tadi kita sudah membahas lebih jauh mengenai bagaimana alga bisa dimanfaatkan untuk menyaring udara di sebuah ruangan begitu ya, dan juga menunjukkan kualitas dari udara yang sedang buruk. Anda bilang bahwa alganya diambil dari Laut Jawa, misalnya seperti itu ya. Tapi ternyata jangan khawatir karena bisa dikembangbiakan ya, Betul, dibudidayakan, betul. dibudidayakan. Oke. Ya, Oke, baik. Artinya ini ya. tidak akan apa namanya meninggalkan dampak yang negatif di lingkungan pada saat diambil alganya ya. Betul. Oke, secara kualitas dari alga yang dikembangbiakan di apa fasilitas Hawa sendiri itu memang kualitas alganya tetap sama ya seperti yang diambil dari Laut Jawa gitu. Atau Iya, ada betul. kesulitan? Tapi memang kita eh ini sih Mbak, jadi memang untuk ngasih nutrien dan lain sebagainya itu hanya untuk memperpanjang hidup Hmm. alganya gitu. Ketika diambil gitu ya, Mhm. kita rekayasa sedemikian rupa gitu akan agar alga itu tuh hidup lebih lama gitu sih. Hmm. Oke, hidup lebih lama dan bisa nambah banyak nggak atau hidup lebih lama aja? Hidup lebih lama dan nambah banyak, dan Oke, serapan karbonnya lebih banyak. baik. Berarti memang bisa Oke. dibudidayakan ya. Baik. Tapi kalau Betul. ngomongin soal alat untuk bisa mengukur kualitas udara, kemudian juga memperbaiki kualitas udara misalnya di sebuah ruangan, ini kan sudah banyak yang lebih canggih ya, misalnya humidifier dengan berbagai macam merek, teknologi. Nah, gimana Hawa menghadapi hal itu? Sebetulnya yang Hawa tunjukkan itu ya validasi dan kalibrasi datanya Mbak. Mungkin Hmm, kita air purifier itu kita tahu misalnya CO2-nya itu sekitar misalnya 400 ppm gitu. Apakah data itu valid gitu? Atau apakah data itu tuh memang sudah terkalibrasi secara betul gitu? Nah, Hawa ini menyajikan sebuah data gitu ya yang memang jelas perhitungannya gitu kepada nanti ke klien kita ataupun calon klien kita gitu. Itu semua jelas perhitungannya gitu. Dari mana kita dapat datanya, bagaimana sistemnya bekerja, semuanya itu dijelaskan di perhitungan gitu. oke, jadi Gimana cara kliennya dapat apa? kliennya lebih Hmm? banyak kemana jadinya? Sebetulnya kalau klien untuk saat ini ya industri manufaktur dan energi sih, kayak Hmm. semacam perusahaan migas atau tambang dan lain sebagainya gitu ya. Memang mereka butuh banget nih ternyata untuk pengolahan karbonnya ya, nanti nextnya Oke. itu akan jadi carbon capture Ya, gitu. artinya ini semacam boleh dikatakan air purifier produksi dari Hawa kurang lebih seperti itulah ya. Ini nggak pakai listrik sama sekali ya? Sebetulnya untuk yang indoor itu kita masih menggunakan listrik, Hmm. Mas Mbak. Tapi untuk next R&D-nya memang kita tidak akan menggunakan listrik sama sekali gitu. Jadi Oke. memang untuk saat ini masih menggunakan listrik. Apa yang perlu Meskipun waktu dihindari? tidak banyak ya. Baik, apa yang perlu dihindari kalau saya udah punya alatnya nih yang diproduksi Hawa gitu supaya kemudian alganya umurnya lebih panjang gitu selain memberikan nutrisi, apa yang perlu dihindari agar eh, umurnya panjang? Sebetulnya simpel banget sih, Mas Mbak. Kita tidak ada perlakuan khusus ya, karena Hmm. dari Hawani sendiri sudah didesain atau Oke. diinjek sedemikian rupa gitu. Jadi ya Hmm. udah Mhm. misalnya ketika Mas Mbak
punya Hawa ini ya nanti pun akan mati sendiri gitu, baru Baik. nanti diganti lagi untuk itunya Oke. gitu. Satu lagi, harganya berapa Mbak? Ada, kalau harganya kita masih belum bisa buka nih Mbak, Mhm. Mas gitu, karena kita masih sesuai custom sih untuk saat Oh, ini gitu, jadi oke. Oke. apapun gitu bisa ya bisa Range-nya mungkin range lah harga gitu. termurah gitu, yang selama ini sudah Ada dikerjakan? kita masih belum bisa buka sih Mbak untuk harga Oke. gitu, kita masih custom Siap. gitu. Mbak Aisyah, terima kasih ya sudah hadir bersama kami di Create Up. Congrats untuk inovasinya. Semoga ini kemudian dapat semakin baik dan juga marketnya semakin luas, dan yang penting bahwa ini adalah menjadi sebuah produk yang dipastikan keberlanjutannya begitu ya, tidak kemudian menimbulkan jejak karbon ataupun mungkin dampak negatif di lingkungan. Thank you, sukses untuk Anda Mbak Aisyah, sampai jumpa. Siap. Terima Sebelum- kasih. Ya, sebelum kita akhiri pemirsa, kami update posisi dari indeks harga saham gabungan pukul 9 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat, di mana IHSG pemirsa berada pada posisi yang tampaknya masih melemah 0,32% atau 23 poin, 7.264. Ya, kemudian ada yang masuk ke dalam jajaran targetnya sudah MBTO, Nasi, Heli, Dian, BSBK, Gatra, GTR maksud saya. Kemudian ada Puri, KPIG, dan Soci, Top Losers, Bull, SMDR, ada JPFA, ITMA, Emrat, Film, Telkom, PSAB, dan RMKE. Itu dia pemirsa review singkat sampai dengan saat ini. Dan pemirsa sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review akan tayang saat lagi pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pemirsa, karena urusan masa depan harus sedepan, aku investor saham. Prita Sombodawatu pamit. Baik, Adrian, sampai jumpa.